Jewish Theology, ya. Kemudian beliau berkomentar tentang Elohim dengan jujur, yaitu mengatakan aspek jamak dari Elohim, bentuk jamak dari Tuhan, telah lama menjadi teka-teki bagi para rabi. Jadi mereka sendiri sebenarnya sudah lama mempunyai suatu pertanyaan yang belum Honest, and I terselesaikan, ya, appreciate belum that. terjawab. Can you now confirm where it says your master is your husband? I'm sorry, your maker is your husband. Those are plural participles. It's the plural of Asa and Baal. No. Yes, it is. I have the Hebrew lexicon. I have the interlinear in front of me. Please don't contradict me. I have it right here. Well, it says Baalayich, right? Okay, Baalayich, that's the plural of Baal. Okay, so I see. Yeah. Okay, But say it again. Am I right again? Wait. Am I right? It's plural? Yes. And is the word maker plural? Is the word maker plural? So I see. Yes. Okay, so now I want, so that I got you on record when you go join the Muslims, and then I join them. Literally translates to our gods, pakai S. Ya. Obviously, ya, this is deeply problematic from a monotheistic religion. Nah, ini jadi masalah. Jadi sebenarnya Shema Yisrael ini bagi saya pribadi bermasalah, kan, ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa apakah kita layak menyembah Roh Kudus? Apakah kita layak menyembah firman Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia Yesus? Ya. Saya kira jawabannya simple kalau kita sudah mengetahui ini semua. Tidaklah waras kalau kita tidak menyembah mereka, karena mereka adalah pencipta-pencipta kita. Ya, jelas. Halo, sobat-sobat DG Sinau. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang konsep Trinitas dalam kitab kuno Yahudi atau Perjanjian Lama atau Tanakh, ya. Saya sengaja berangkat untuk menyelidiki apa yang dikatakan ahli kitab suci Ibrani tentang masalah utama yang memisahkan Yudaisme dan kekristenan. Ya, Yudaisme sepenuhnya menolak dengan sekuat tenaga gagasan bahwa Tuhan adalah plural. Saya juga tahu sedikit banyak orang Kristen juga mungkin tidak banyak mengetahui bahwa konsep pluralitas Allah itu bukan diambil dari pagan atau yang selama ini difitnahkan ke kekristenan, yaitu bahwa konsep Trinitas itu diambil dari Helenisme, dari dewa-dewa pagan Mesir, seperti itu, ya. Itu saya pikir ngomong kosong semua, dan saya akan membuktikan hanya dengan dalil yang saya ambil dari ayat-ayat Perjanjian Lama atau Tanakh, ya. Jadi saya tidak akan mengambil dari ayat-ayat Perjanjian Baru sama sekali, ya. Nah, oleh karena itu saya juga banyak mempelajari bahwa dan sangat yakin bahwa Perjanjian Lama dengan jelas menampilkan Tuhan monoteistik dan pluralis. Kita akan buktikan nanti. Nah, di slide ini kita akan belajar, ya. Pertama kita akan melihat Shema Yisrael. Nah, Shema Yisrael ini kalau Anda lihat sebenarnya semacam syahadatnya orang Yahudi yang sangat penting, ya. Seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan bahas detailnya isi Shemanya itu seperti apa, ya. Namun saya kira hampir semua orang Kristen juga paham bahwa Shema Yisrael adalah Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, atau Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi, ya, kalau kita lihat bukunya Profesor David Samuel Dockery, ya, Anda lihat beliau mengatakan bahwa Allah tidak mengungkapkan dirinya dalam istilah Trinitas yang jelas dalam Perjanjian Lama, ya. Namun Perjanjian Lama mempersiapkan umat beriman untuk doktrin Trinitas, ya. Sebenarnya seperti itu, ya. Memang kalau Anda cari kata-kata Trinitas seperti itu dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, sampai mumet 7.000 kali juga Anda nggak bakal menemukan. Sama juga dengan kata tauhid di Al-Quran juga Anda tidak bakal menemukan. Tapi konsep dari Trinitas, Triunity itu ada di dalam Tanakh. Nanti kita akan buktikan. Kemudian bukunya Benjamin Warfield juga mengatakan bahwa misteri Trinitas tidak diungkapkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi misteri Trinitas mendasari wahyu Perjanjian Lama dan di sana sini hampir terlihat. Nanti kita lihat, kita akan buktikan
Kita tidak hanya ngomong, kita akan buktikan dengan ayat-ayat yang berbahasa Ibrani, ya. Akan kita lihat jelas, hampir terlihat di sana sini, ya, seperti itu. Namun, sebelum kita menginjak lebih jauh, kita akan melihat ada semacam kayak credo seperti itu, ya. Anda lihat di layar, ya, disebutkan bahwa the new is in the old conceal and the old is in the new reveal. Jadi yang baru, ya, ada di dalam yang lama tersembunyi, dan yang lama ada di dalam yang baru terungkap. Sehingga perjanjian baru sebenarnya ada di dalam perjanjian lama yang tersembunyi. Baru terungkap setelah perjanjian baru selesai. Ya. Jadi ada kaum polemikus yang mengatakan, oh itu Trinitas kan tidak muncul sebelum tahun 200 Masehi setelah Tuhan Yesus. Ya, betul. Kata Trinitas tidak muncul, tapi konsep monoteistik dan pluralitas ini sudah ada dalam perjanjian lama. Sudah ada dalam tanah, ya. Dan baru terungkap setelah perjanjian baru selesai. Makanya kredo ini sangat betul, yaitu yang baru ada di dalam yang lama tersembunyi, ya. Yang lama, perjanjian lama, ada di dalam perjanjian baru yang sudah terungkap. Ya, Anda bisa menggunakan kredo ini sebagai dasar. Kenapa orang Kristen sangat penting untuk mengetahui, harus belajar membaca perjanjian baru dan perjanjian lama. Tidak mengatakan bahwa perjanjian lama itu nggak penting karena hanya cerita-cerita, dongeng-dongeng atau kisah nabi-nabi. Saya kira tidak, karena justru dalam perjanjian lama itu mengandung suatu rahasia-rahasia perjanjian baru yang akan terungkap nanti setelah perjanjian baru selesai ditulis. Ya, seperti itu. Kemudian, challenge atau tantangan bagi kekristenan adalah apakah kita bisa membuktikan bahwa memang Tuhan itu multi pribadi, ya. Seperti itu. Konsepnya ada nggak di dalam perjanjian lama atau tanah, ya. Nah, seorang scholar, Robert Morey, yang menulis buku yang berjudul The Trinity, Evidence and Issues, beliau juga mengatakan bahwa jika para penulis Alkitab percaya bahwa Tuhan itu multi pribadi, maka kita akan berharap menemukan bahwa mereka akan menulis tentang Tuhan sedemikian rupa untuk menunjukkan gagasan ini kepada para pembacanya. Oleh karena itu, kita harus bertanya, apa yang akan kita temukan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya? Jika para penulisnya percaya bahwa Tuhan itu berpribadi plural atau multipersonal, vice versa. Jadi memang apakah betul kita percaya bahwa Alkitab itu ya dan amin, kan? Perjanjian Lama itu pasti ditulis oleh manusia yang diilhami oleh Roh Kudus, betul? Roh Allah sendiri, betul? Nah, pasti Alkitab, kalau memang Allah itu multi pribadi, di dalam Perjanjian Lama pasti ada unsur-unsur yang kita bisa temukan atau semacam sinyal-sinyal atau clue seperti itu, ya, yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa memang Allah itu monoteistik, pluralisme, seperti itu, ya. Nanti kita akan buktikan. Nah, kemudian saya akan mengutip sebuah pendapat yang sangat penting menurut saya, adalah pendapat dari seorang teolog pada abad 19 yang bernama Henry Parry Lydon. Ya, beliau adalah profesor di University of Oxford, ya, khusus dalam bidang exegesis of Holy Scripture, ya, jadi ahli dalam tafsir. Beliau mengamati bahwa Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama, tanah, ya, menggunakan kata-kata untuk dirinya sendiri dengan kata kerja tunggal dan kata benda jamak dan kata ganti. Nah, kemudian Henry Parry Lydon juga mengatakan bahwa pada peristiwa Musa, ya, yang merupakan nabi besar dari Yahudi yang face to face dengan Allah, artinya berkomunikasi langsung dengan Elohim, dengan Allah. Saya yakin bahwa, dan kita semua yakin bahwa Musa menulis sesuatu yang diilhami oleh Roh Kudus. Kalau Anda lihat, sebenarnya dalam tulisan Musa pun itu dia menggabungkan kata kerja tunggal ke kata benda jamak. Nanti akan kita lihat, ya. Dan mengisyaratkan misteri, beberapa kekuatan dan beberapa pribadi yang tidak hanya bertindak bersama tetapi merupakan agen tunggal. Jadi agen tunggal, ya,
dan bertindak bersama-sama dalam beberapa pribadi seperti itu. Nanti kita akan buktikan. Ya. Dan kemudian, padahal bahasa Ibrani itu kan jelas ada kata-kata, kosakata untuk menyebut atau mendeskripsikan Tuhan dalam bentuk tunggal seperti Yahweh, El, atau Eloah. Ya. Tapi dalam dalam Taurat itu justru penggunaan kata benda tunggal, kemudian kata benda jamak dan kata ganti itu dipakai bersamaan dalam satu ayat. Nah, ini memang merupakan misteri, ya. Dan jika memang bentuk jamak benar-benar diperlukan, itu untuk mengisyaratkan misteri kompleks kehidupan batin Allah, kata si Henry Padil Liden tadi ya. Sampai misteri itu harus lebih jelas diungkapkan oleh wahyu eksplisit di kemudian hari, itulah perjanjian baru. Makanya tadi saya kemukakan bahwa misteri dalam perjanjian lama ini akan terungkap di perjanjian baru ketika perjanjian baru selesai ditulis, seperti itu. Ya, kita masuk ke kata pertama, yaitu Elim. Elim itu muncul sekitar 4 kali dalam PL dan biasa dipakai untuk atau dalam konteks menyebut dewa-dewa, misalkan gods ya pakai S atau angels, malaikat, tergantung konteks. Kalau Anda lihat dalam pasal 20 Mazmur pasal 29 ayat 1 ya, dalam bahasa Indonesia disebut bahwa Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kalau kita melihat bahasa Ibraninya, Elim ya, dalam lingkaran kuning itu artinya adalah the mighty ones atau maha kuasa. Ya, kalau maha kuasa itu dalam bahasa Arab Azza wa Jal. Ya, seperti itulah. Ya. Kemudian Elim, kalau kita lihat di buku dari Keil and Delitzsch yang berjudul Commentary on the Old Testament, ini buku 10 volume, sekarang harganya mungkin sekitar 10 sampai 11 juta ya, cukup mahal. Dalam buku tersebut disebut bahwa Elim ini juga biasa dipakai untuk merujuk malaikat atau the heavenly beings atau makhluk-makhluk surgawi. Ya, makhluk-makhluk surgawi itu apa saja? Nanti kita akan belajar di slide berikutnya seperti kerubim dan sebagainya. Ya, jelas. Dan Elim itu adalah bentuk jamak dari El. El itu adalah Tuhan dalam bentuk tunggal. Elim adalah atau El itu Allah ya dalam bentuk tunggal. Kalau Elim adalah Allah-Allah atau Tuhan-Tuhan dalam, atau bisa juga dipakai menyebut dewa pagan atau sesembahan yang di luar dari Tuhan atau Allah yang monoteisme. Ya, kita masuk ke kata elah ya. Kata elah itu muncul 89 kali dalam PL ya. Tanak, 15 kata dipakai untuk menyebut dewa-dewa atau Allah berhala gitu ya, Tuhan berhala gitu. Jadi elah ini bisa dipakai untuk menyebut Allah yang benar, yang monoteistik, tapi juga bisa dipakai untuk menyebut Allah ya dewa-dewa pagan atau berhala. Nah, elah dari bahasa Aramaik dari kata Eloah, verbal noun yang berhubungan dengan verbal Hebrew. Allah, A-L-A-H, L-nya kecil 1 ya, yang artinya janji, pohon oak, luar biasa, awesome, atau kutuk, curse, atau yang menakutkan, fearful ones ya. Nah, kata tunggal untuk elah itu menyebut Tuhan atau elaha itu bisa kita temui di contohnya di Ezra. Kalau Anda lihat di Ezra 6 ayat 18 itu kelihatan ya, Ezra 6 ayat 18 disebut Elaha ya, of God. Nah, kemudian kata Elah atau Eloh itu dibawa Nehemia dan Ezra, dibawa kembali ke orang-orang Yahudi Israel sebagai konsep monoteisme ya, monoteis tentang Allah ya. Namun kalau kita lihat di kitab Ezra, jadi kata Elah ini kebanyakan di kitab Ezra dan kitab Daniel ya. Nah, kalau kita lihat di kitab Ezra juga yang di ayat 6, kalau saya lihat di sini Ezra 6 ayat 22 itu kata Elohe of God dan Elohim bersandingan. Nah, ini juga merupakan suatu
pertanyaan ya, kenapa Elohim yang berbentuk jamak ini juga disamping dengan Elohe, kata God yang tunggal, seperti itu. Nah, kata-kata seperti ini, ayat-ayat seperti ini di Alkitab Perjanjian Lama cukup banyak. Nah, makanya bisa juga disebut sebagai argument of silence ya. Argument of silence itu seperti artinya ini belum jelas gitu ya. Kenapa dalam kitab para nabi menulis demikian ya, sehingga kata-kata ini masih tetap menghantui pertanyaan atau yang disebut sebagai still remains haunting question, seperti itu. Nah, kata elah ini juga sebenarnya dasar atau sumber dari kata Allah yang dalam agama Islam ya. Allah L-nya 2, dan memang kata Allah ini bukan nama diri. Kalau ada para polemikus yang mengatakan bahwa kata Allah itu adalah nama dirinya Tuhannya Muslim, itu menjadi hak eksklusifnya orang Islam gitu ya. Orang Islam tidak boleh memakai. Ini saya kira sangat bodoh ya, karena memang kata Allah sendiri, Allah itu diambil dari bahasa Aramaik elah ya, elah yang menjadi dasar Allah. Dan pada waktu itu memang penggunaan kata elah, Allah ya, kemudian alat itu kalau Anda lihat dewa-dewa pagan, Alat, Uzza, dan Manat itu yang di Mekah itu juga menggunakan kata Allah, tapi alat ya, akhiran T. Jadi kata elah sendiri sebenarnya sudah dipakai ribuan tahun sebelum Muslim. Jelas ya? Kita masuk ke kata Eloah. Kata Eloah ini unik ya, karena tidak muncul dalam kombinasi dengan nama dewa lainnya. Nanti kita akan lihat ya di ayat-ayat yang berbahasa Ibrani ya. Eloah ditegaskan kembali sebagai Tuhan dalam bentuk tunggal. Nah, kata Eloah ini muncul 57 kali dalam Perjanjian Lama Ibrani. Kata Eloah ini singular ya, dan untuk jamaknya, pluralnya adalah kata Elohim. Nah, kata Eloah ini 41 kali muncul dalam kitab Ayub. Nah, kemudian menurut seorang scholar yang bernama William A. Van Gemeren, dalam bukunya New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, beliau mengatakan bahwa kata Eloah dan Yahweh are interchangeable names of God. Jadi bisa dipertukarkan. As long as untuk mendeskripsikan Tuhan atau Allah yang tunggal, maka kata El, Yahweh, dan Eloah dapat digunakan. Nah, kalau kita lihat, ini contohnya ada di Ulangan 32 ayat 15, itu kata Eloha sendiri ya, tunggal di situ ya, Eloha Asahu ya. Tidak disandingkan dengan Elohim atau dengan kata jamak lainnya. Kemudian kalau kita lihat di Nehemia 9:17 juga sama ya. Eloah Selihot ya. Itu juga sama dalam bentuk tunggal ya. Seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat di Ayub 39:17 juga Eloah Hokmah ya. Eloah Hokmah yang dalam kuning itu juga dalam kondisi tunggal, tidak disandingkan dengan kata jamak apapun. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan kata elah, kata Eloah, El ya, kepada pemirsa agar pemirsa mengetahui bahwa dalam kosakata Yahudi sebenarnya terdapat banyak sekali kosakata dalam bahasa Yahudi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan Allah atau Tuhan yang tunggal dengan menggunakan El ya, Elah atau Eloah ya, atau Yahweh sendiri. Namun kenyataannya dalam kitab Tanakh Perjanjian Lama nanti akan kita ketemu banyak sekali kata-kata yang menggunakan kata jamak untuk menyebut Allah. Ya, kata Elohim adalah kata yang unik ya. Ini adalah bentuk jamak dari Eloah yang tadi yang kita sudah bicarakan sebelumnya ya. Dan ternyata kata Elohim ini digunakan 2600 kali dalam Tanakh, dalam Perjanjian Lama ya. Sangat banyak. Dan kata Elohim ini sudah diperkenalkan pada pasal 1 ya, awal Alkitab Perjanjian Lama. Nah, kemudian kata Elohim ini juga di samping dia 2600 kali digunakan dalam Alkitab Tanakh, merupakan substansi kedua yang paling sering digunakan dalam kitab suci setelah kata ben atau bin ya, dalam bahasa Arab bin ya. Nah, kemudian menurut Profesor Noam Hendren ya, beliau dari Israel College of the Bible, netanya Israel, Bible and Theology,
Beliau mengatakan bahwa petunjuk pertama tentang pluralitas ditemukan dalam istilah yang digunakan untuk menyebut Tuhan Elohim dan Adonai. Nanti Adonai kita akan belajar ya. Keduanya merupakan bentuk jamak dari kata benda tunggal yang ada. Ya, jelas ya. Seandainya para penulis Alkitabiah bermaksud untuk menegaskan kesatuan ketuhanan yang mutlak, ya, atau absolute unity, bukan majemuk, mereka memiliki istilah tunggal yang tersedia, yaitu Eloah, Adoni, atau El, yang akan menghindari kebingungan pada poin penting ini. Nah, saya kira pendapat Profesor Noam Hendren ini betul sekali. Jika para penulis Alkitab dalam hal ini, para nabi, ya, mempunyai keleluasaan untuk menggunakan kata bentuk tunggal untuk menyebut Tuhan, baik kata El, Eloah maupun Adoni, ya. Nah, tapi kenapa kata Elohim ini justru lebih banyak digunakan dalam Perjanjian Lama? Dan kalau kita lihat sebenarnya kata Elohim dan Yahweh itu disandingkan dalam satu ayat itu sebanyak 930 kali. Luar biasa kalau Anda lihat ini. Nah, Elohim dan Yahweh nanti akan kita lihat ya. Kata Elohim dan Yahweh ternyata disandingkan bersama sebanyak 930 kali. Nah, contohnya adalah misalkan kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 4. Nah, Anda lihat ini Yahweh Elohim yang dalam bentuk kuning ya. Nah, saya tidak akan memberikan banyak contoh-contoh karena tadi saya sebutkan bahwa kata-kata yang seperti ini disandingkan bentuk tunggal Yahweh dan Elohim yang plural itu ratusan kali, 930 kali ya. Walaupun di sini disebut God tidak menggunakan S, tapi ini sebenarnya secara literal Elohim adalah jamak, menyebut jamak ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pemakaian kata Elohim dibanding dengan kata Eloah, Elah ya, itu sangat-sangat lebih banyak, yaitu 930 kali tadi. Untuk singular dipakai El hanya 250 kali, Elah hanya 95 kali, dan Eloah hanya 58 kali. Nah, ini memang menjadi suatu pertanyaan atau tadi dibilang semacam apa namanya? Argument of silence ya, seperti itu. Seorang profesor yang ahli dalam Perjanjian Lama, Ronald Youngblood, ya, Anda kalau baca bukunya yang berjudul The Book of Genesis, An Introductory Commentary, ya, itu beliau adalah seorang ahli dalam Perjanjian Lama dan menjadi translator of the New International Version of the Bible. Beliau mengatakan bahwa ayat pertama kitab Kejadian itu sendiri memberi kita isyarat yang berguna. Ini memberitahu kita bahwa kata Tuhan menciptakan dalam kitab Kejadian pasal 1, Elohim bara, itu ya. Kata benda Tuhan adalah jamak Elohim yang dipakai dalam teks Ibrani. Tetapi kata kerja menciptakan atau bara adalah tunggal dalam teks Ibrani. Nah, ini memang unik ya. Karena kalau kita melihat komentarnya dari seorang Messianic Jews, Arnold Frachtenbaum, orang Yahudi yang percaya Tuhan atau sudah menjadi Kristen begitu, beliau mengatakan bahwa ketika Elohim digunakan untuk Tuhan yang benar, kata kerja seperti dalam Kejadian 1, ya tadi yang dicontohkan, Elohim menciptakan tadi berbentuk tunggal yang menunjukkan kesatuan dan keesaan Tuhan. Ya. Tetapi konstruksi tunggal itu juga dapat menyiratkan bahwa meskipun Elohim adalah satu, dia juga bersifat jamak dalam keesaan itu. Nah, Anda bisa lihat tuh ya. Jadi sebenarnya ini unik. Ya, kemudian pengakuan jujur seorang rabi Yahudi yang bernama Louis Jacob. Ya, beliau adalah seorang rabi yang berpengaruh dan seorang theologians pada masanya. Beliau seorang rabi Yahudi di New London Synagogue. Ya, banyak menulis buku-buku, salah satunya adalah Jewish Theology. Ya, kemudian beliau berkomentar tentang Elohim dengan jujur, yaitu mengatakan aspek jamak dari Elohim, bentuk jamak dari Tuhan, telah lama menjadi teka-teki bagi para rabi. Jadi mereka sendiri sebenarnya sudah lama
eh, mempunyai suatu pertanyaan yang belum terselesaikan ya, belum terjawab gitu ya, tentang penulisan jamak dari Tuhan Elohim dalam kitab-kitab mereka. Beliau mengatakan bahwa plural aspect of Elohim God has long been puzzle to their rabbis. Ini pernyataan jujur ya. Nah, jadi tidak bisa disangka lagi bahwa memang terdapat unsur-unsur pluralitas dalam Tuhan yang monoteistik ya, seperti itu. Ya, sebelum saya masuk ke Robert Morris, saya akan membahas sedikit masalah akhiran im atau yod mem, im ya, dari kata Eloah ditambah yod mem ya menjadi Elohim. Nah, setiap kata benda tunggal yang ditambahin belakangnya yod dan mem, im, seperti Eloah menjadi Elohim, maka secara literal itu menjadi jamak atau plural. Nah, ini juga bisa diterapkan kalau Anda lihat secara amati, secara baik-baik di dalam tanah, ya, interlinear Ibrani, Anda bisa lihat bahwa kata cherubim, ya, cherub itu adalah jenis malaikat penjaga, ya. Cherubim. Nah, kalau cherub itu bentuk tunggalnya malaikat penjaga, kalau cherubim ditambah dengan yod mem, cherubim menjadi malaikat-malaikat penjaga. Jadi dalam surga itu ada malaikat-malaikat penjaga yang tidak hanya satu, banyak, itu disebut dengan cherubim. Ya, cherubim bentuknya seperti yang Anda lihat seperti dalam tabut perjanjian itu yang sayapnya besar gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda melihat kata malaikat serapim, serapim ini adalah malaikat perang, ya, orang atau yang bisa disebut sebagai fire angels gitu ya. Nah, itu juga kata tunggalnya bentuknya adalah serap, ya. Kalau Anda tadi belajar makhluk-makhluk surgawi, heavenly beings, itu yang saya kutip di awal, itu serap ini malaikat perang gitu ya, fire angels gitu. Bentuk tunggalnya serap. Kalau banyak ya disebut serapim menggunakan tambahan yod dan mem ya. Jadi dalam surga juga terdapat malaikat-malaikat perang yang namanya serapim. Jadi serapim ini tidak hanya satu tapi banyak. Kemudian juga digunakan kata untuk demons atau iblis. Iblis itu kata bentuk tunggalnya adalah seid ya. Seid. Kemudian kalau ditambahkan yod dan mem menjadi sedim, demons pakai s ya, D-E-M-O-N-S ya, demons. Jadi penambahan akhiran yod mem selalu diterjemahkan dalam bentuk jamak ya. Kemudian Robert Morris, seorang Messianic Jews, beliau adalah seorang penulis dan juga seorang peneliti. Bukunya yang berjudul Anti-Missionary Argument, The Trinity ya. Beliau menyatakan bahwa Jews for Judaism, jadi para rabi dan Judaism rabbinik menuduh bahwa doktrin of the Trinity, doktrin Trinitas itu adalah berasal atau konsepnya dari berhala pagan konsep. Yet to Sam 7:23 ya, sedangkan 2 Samuel 7:23 kitab mereka, kitab Yahudi mereka, tanah, says that more than one Elohim redeem Israel. Jadi lebih dari satu Elohim yang menebus Israel. Jadi kalau Anda belajar tata bahasa Yahudi, sebenarnya tata bahasa Yahudi ini kalau dalam kasusnya Elohim sebagai plural form, kalau diikuti dengan singular verb ya, kata kerja tunggal, dan singular modifier kata sifat ya, tunggal, maka dianggap normally function as a singular noun. Jadi seperti kasusnya Kejadian ya, kitab Kejadian 1 ayat 1, Elohim bara gitu ya, Elohimnya plural, kemudian baranya verbnya kata kerja tunggal, maka dianggap Elohimnya adalah singular noun. Jadi tunggal itu kata mereka, itu katanya gramatikal Yahudi yang benar. Oke. Namun
kalau Elohimnya plural noun, harus diikuti plural verb, kata kerja, plural juga, ya, dan harus diikuti plural modifiers, kata sifat, itu yang benar. Jadi kalau misalkan Elohimnya mau berbentuk dianggap plural noun, maka plural verbnya harus plural dan modifiersnya juga harus plural seperti yang di diagram ini. Oke, kalau kita ikutin tata bahasa mereka misalnya, kita ikutin, maka kasusnya dalam 2 Samuel 7:23 itu membuktikan bahwa kalau kita lihat itu Elohim, ya, lift the word, ya, Elohim God to redeem, ya, redeem itu adalah kata kerja plural. Jadi Elohim plural, to redeem-nya dalam kuning ini juga plural. Sebenarnya harusnya menurut tata bahasa mereka ini adalah Elohim adalah plural, ya. Tapi kenapa tetap ditulis adalah God? Ini juga salah satu ketidakfairan ya mereka ya dalam ngeles gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau Anda lihat di Exodus di Keluaran 20 ayat 3, ya Anda jelas bahwa Elohim ini untuk dewa-dewa pagan, makanya ditulis gods ya pakai S. Nah, kalau Anda lihat gods, Elohim, Aherim, ini other ini adalah verbalnya adalah plural. Jadi plural, maka tetap Elohimnya dalam bentuk plural. Ya, tadi ngelesnya adalah kalau kejadian kan enggak. Kejadian Elohimnya plural, tapi baranya kan verbal tunggal, verb tunggal. Jadi tetap dianggap sebagai singular noun seperti itu. Tapi kan ini ternyata juga nggak bisa diterapkan di 2 Samuel kan, karena memang Elohimnya juga plural dan to redeem-nya juga plural, sehingga harusnya Elohim ini gods-nya harus pakai S, gods to redeem. Ya, tapi mereka terjemahkan pakai God nggak pakai S. Ini kan nggak fair juga ya. Seperti itu. Ini kasus-kasus seperti ini banyak dalam perjanjian lama. Ya, jelas. Nah, ya. Kemudian jurus ngeles mereka yang lain adalah mengatakan bahwa Elohim ini adalah plural of majesty. Jadi seperti jamak keagungan, royal we gitu ya. Seperti Ratu Inggris atau Paus. Nah, apakah Tuhan meniru Ratu Inggris dan Paus? Pertanyaannya seperti itu kan. Nah, dalam bukunya Stan Rosenthal, One God or Three, ya, beliau seorang peneliti juga, beliau mengatakan bahwa argumen bahwa Elohim mewakili jamak keagungan, royal we, adalah konsep asing dalam tanah. Ya. Asing ya, tidak ada dalam tanah. Raja-raja Ibrani tidak pernah menyebut diri mereka sebagai jamak keagungan atau royal we. Never. Jadi tidak ada latar belakang untuk konsep ini di dalam kitab suci Ibrani. Sepanjang sejarah yang telah diketahui, raja-raja Yehuda dan Israel semua disebut dengan kata tunggal atau singular, ya. Jadi tidak ada ide-ide yang mengatakan bahwa Tuhan tuh seperti royal we, Ratu Inggris ngomong saya menjadi we, kita. Ya, memang Tuhan meniru Ratu Inggris kan tidak, ya. Ini saya kira sangat-sangat bodoh ya argumen seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pendapatnya Wayne A. Grudem, seorang profesor studi Bible, ya, dia juga mengatakan bahwa dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama tidak ada contoh dari seorang raja yang menggunakan kata kerja jamak atau kata ganti jamak untuk dirinya sendiri seperti dalam jamak keagungan atau royal we. Jadi pendapat ini tidak memiliki bukti untuk mendukungnya. Sama ya, seperti ini terjadi di dalam kitab yang menggunakan we, kita, ya, seperti kami, seperti itu ya. Dalam bahasa Semitik tidak dikenal royal we ya. Ya, nanti kita akan buktikan ya. Kalau kita membaca sejarah royal we, sebenarnya royal we ini sejarahnya adalah kalau Anda lihat Gnosism ya, Anda lihat nih, royal we, plural of majesty. Ini disebut juga sebagai Gnosism ya. Nah, Gnosisme adalah praktek merujuk pada diri sendiri dalam bentuk jamak. Ya, seperti ketika seorang penulis menyebut dirinya kita, bukan aku, kata tersebut berasal dari bahasa Latin nos, kita, dan secara harfiah berarti kitaisme. Nah, kitaisme itu sebenarnya apa sih? Kitaisme itu egotisme loh. Egotisme itu apa? Kita lihat ya. Egotisme itu
Nah, kalau kita lihat egotisme, ya, nah Anda lihat nih, ini dari Cambridge University Press ya. Egotisme itu thinking only about yourself and considering yourself better and more important than other people. Masa Tuhan seperti itu? Ya, kalau Anda Ratu Inggris punya jabatan, iya, itu kan juga nanti kita akan lihat pertama kali nosisme ini dipakai tahun berapa gitu kan. Dan perjanjian lama itu ditulis tahun berapa, kan seperti itu. Ya. Saya kira ini apa teori jamak keagungan Royal V di Elohim ini sangat-sangat bodoh. Ya. Apakah Allah mempunyai sifat egotisme? Ya. Thinking only about himself, ya, and considering himself better and more important than other people, seperti itu kan tidak. Justru Allah Israel kalau Anda lihat di dalam Samuel 2 tadi yang kita baca itu menyelamatkan umatnya, ya, bukan egotisme gitu kan. Jadi kalau menggunakan Royal V berarti menyetujui adanya unsur egotisme dalam diri Allah. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, ketika pertama kali dicatat dalam bahasa Inggris, menurut kamus bahasa Inggris Oxford loh ya, Gnosticism adalah penggunaan kami untuk merujuk pada kelompok yang mementingkan diri sendiri, Anda lihat tuh, daripada individu. Jadi itu berarti sesuatu seperti clubbiness. Clubbiness itu kayak apa ya, clubbiness itu seperti, ya ini definisinya, clubby definition adalah friendly only to people who belong to high social class. Jadi ada kelas-kelas. Jadi kelas orang kaya, klaster seperti itu. Nah, apakah Allah seperti itu? Kalau kita lihat, ya. Jadi ini benar-benar orang yang mengatakan bahwa Royal V dalam kata kami dalam perjanjian lama itu sangat-sangat tidak membaca dan tidak mengerti tentang sejarah Gnosticism, ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Tetapi sejarah awal penggunaan ini tidak jelas. Ini kita melihat sejarahnya. Kata OYD, ya, karena beberapa kutipan bahasa Inggris kuno yang jelas mungkin lebih menunjukkan penggunaan kata ganti jamak yang inklusif, ya. Nah, kemudian kata asli kata kita, kerajaan dari bahasa Inggris, ya, pertengahan, dan kemudian menyertakan kutipan dari Henry ketiga 1298, Raja James, Raja Charles I, ya. Kata Royal V, ya, kami, adalah kutipan terkenal seperti kata kami tidak terhibur yang dikaitkan dengan Ratu Victoria. Nah, ini kan lucu ya. Nggak mungkin kan Tuhan meniru Raja Inggris, kan tidak mungkin. Ya, ini juga salah zaman kan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah contoh penggunaan paling awal dalam Oxford English Dictionary, OED itu adalah Oxford English Dictionary, berasal dari terjemahan bahasa Inggris kuno dari sejarah Kristen abad kelima yang ditulis dalam bahasa Latin oleh Paulus Orosius, murid Saint Agustinus. Jadi abad kelima baru muncul, ya, penggunaan Royal V ini untuk sebutan paus, ya. Nah, jadi bagaimana kitab Kejadian yang ditulis 1000 sekian tahun sebelum Tuhan Yesus, ya, 1000 sekian tahun atau ribuan tahun, ya, sudah mengenal Royal V. Jadi saya pikir ini sangat tidak masuk akal, dan memang ini ngeles yang saya pikir mengada-ada, sangat mengada-ada, ya. Seperti itu. Nah, jurus ngeles yang lain dari mereka adalah Plural Majesty atau Heavenly Court. Jadi semacam kayak persidangan Heavenly Court gitu. Nah, justru pengarang seperti Ryle, Hamilton, Westermann, and Skinner itu mengadvokasi atau menyatakan telah mengutip orang-orang Rabi Yahudi yang mengemukakan kemungkinan argumen keagungan jamak di dalam Elohim itu atau dewan surgawi ini malah dapat merujuk pada kumpulan dewa-dewa atau pantheon, ya, pantheon of gods, dengan referensi politeistik kepada Tuhan. Jadi malah seperti politeis gitu loh. Ya kan, kalau Anda lihat pantheon of gods, Anda tahu kan pantheon? Pantheon itu semacam tempat itu, sebuah tempat. Kalau Anda lihat di Roma itu ada namanya Agrippa tuh gedungnya, ya, seperti gambar itu. Dulunya ini sebelum diakuisisi oleh orang-orang Kristen itu ada gambar salib karena sudah diakuisisi oleh orang Kristen, ya. Dulunya ini tempat-tempat di situ keliling tuh banyak sekali dewa-dewa seluruh negara. Jadi negara-negara yang ditaklukkan oleh Romawi itu dewanya dibawa ke situ, dikumpulin, jadi semua disembah gitu, ya. Jadi Pantheon of Gods, kumpulan Heavenly Court gitu, ya. Ya, semacam itu. Seperti Mekah lah zaman dulu lah. Kan di situ ada 360 dewa patung kalau nggak salah, ya.
itu macam-macam gitu ya. Itulah Pantheon of Gods. Nah, kalau Dewan Surgawi yang disarankan oleh Rabi-Rabi Yahudi kemungkinan itu adalah keagungan jamak untuk Elohim. Berarti itu politeis, kan seperti itu. Jadi alasan mereka sudah nggak benar semua sih menurut saya ya. Jadi sangat menggelikan dan dibuat-buat kesannya seperti itu ya. Ya, kita masuk ke kata Adonai. Adonai ini sebenarnya kata yang unik ya. Kata Adonai ini dari kata Adon ya, dan banyak variasinya. Ada Adon yang singular, Adoni singular, Adonim ya, plural ya, jamak lords atau Adonai atau Adonai. Jadi banyak variasinya. Nah, Adonai, Adon ini sebenarnya bisa diartikan sebagai tuan, master, penguasa, raja, pemilik, owners ya, dan bisa juga dipakai sebagai kata ganti untuk menyebut YHWH pada abad pertama. Adonai ini sangat mulai commonly used, dipakai sebagai pengganti atau kata ganti YHWH karena orang Yahudi takut menyebut YHWH yang dianggap sangat suci. Mereka mengganti dengan kata ganti Adonai atau Hashem atau sang nama. Nah, penggunaan kata Adonai, Adoni, Adonim ini Anda bisa lihat ya. Kata Adonai yang plural ya itu bisa dipakai disandingkan dengan Yahweh di Kejadian 15:2. Anda lihat itu Kejadian 15:2 ya. Jelas sekali disandingkan kata Adonai Lords Yahweh. Oke. Kemudian kata Adon tunggal untuk menyebut tuan Lord di Kejadian 45:8 sampai 9 itu Yusuf yang dibuang oleh saudaranya ke Mesir dan dijadikan Allah tuan atas seluruh Mesir. Makanya disebutkan di ayat tersebut Allah telah menempatkan aku sebagai tuan. Nah, itu tuannya adalah Le Adon ya, Lord ya. Seperti itu. Jadi tadi seperti yang saya katakan, Adonai, Adonim itu bisa dipakai sebagai sebutan tuan, master, penguasa, raja dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat di kata Adon tunggal yang disandingkan dengan Yahweh itu juga bisa kita lihat di Keluaran 23 ayat 7 ya. Anda lihat tuh, Keluaran 23 ayat 7. 3 kali setahun semua orangmu laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu Tuhan. Ya, Ha Adon Yahweh. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian kata Adonai sebagai kata ganti as itu Anda bisa lihat ya. Kami atau kita itu di Yesaya 6 pasal 6 ayat 8 ya. The Lord itu Adonai, itu lihat ya. Kemudian Foasnya itu menunjuk kepada Tuhan. Jadi jamak, jelas nih ya. Ini sangat clear bahwa Adonai the Lord-nya jamak dan juga Foasnya adalah jamak ya. Kemudian kalau kita lihat di sebenarnya kata kurios itu sama dengan Adonai ya. Kurios kan sebagai tuan juga kan, bisa diartikan sebagai tuan ya, atau penguasa atau pemilik. Nah, ini juga sama dengan kata Malik kalau Anda lihat di bahasa Arab Malik gitu ya. Kalau Anda lihat dari Al-Qur'an itu ada kata Malikinas gitu ya. Malikinas itu raja manusia, rajanya manusia ya. Nah, itu bisa dipakai juga digunakan sebagai Adonai ya, Adonai, rajanya manusia kan seperti itu. Kalau Anda melihat pernah mendengar seorang polemikus yang mengatakan sebenarnya yang di ayat Yohanes 13:13 itu apakah Yesus mengatakan, "Ya benar, aku sebagai guru dan tuan," atau guru dan Tuhan seperti itu kan? Sebenarnya bisa diartikan guru dan tuan, tuannya Adonai, bisa juga disebutkan oleh Tuhan sebagai Adonai atau kurios, kan seperti itu. Jadi nggak ada masalah, seperti kata Malik. Malik juga bisa untuk Tuhan, bisa untuk Allah ya. Malik itu bisa menggantikan kata Allah sebagai pemilik, raja, owner, tuan, penguasa ya. Ya, saya akan masuk ke kata Yahweh ya. Kata Yahweh ini atau YHWH digunakan sebanyak 6.828 kali. Adalah kata kedua yang paling banyak digunakan dalam bahasa Ibrani dan bentuk tunggal, yang meletakkan dasar yang sangat kuat untuk monoteisme. Jadi ingat ya, meletakkan dasar yang sangat kuat untuk monoteisme di dalam Alkitab
suci, ya. Kemudian kata Yahweh adalah bentuk tunggal dalam teks Ibrani, namun istilah jamak dari Tuhan yang dihubungkan dengan namanya, ya. Yahweh, El atau Elohim digunakan bersama sebagai Tuhan yang sama, penunjukan Tuhan plural dan tunggal, ya. Jadi di samping kata Yahweh itu disandingkan dengan Elohim yang plural, yang tadi ada 930 kali tadi ya, yang Anda kalau lihat presentasi yang sebelumnya. Nah, kemudian dalam Pentateuch atau Taurat, nama Yahweh digunakan ketika Tuhan dihadirkan kepada kita dalam karakter pribadinya dan dalam konteks hubungan langsung dengan manusia atau alam. Ingat ya, dan kata Elohim ketika konteksnya ketuhanan disinggung sebagai makhluk transendental atau makhluk gaib, sukar difahami, ya, di luar logika, supranatural seperti itu dan plural, ya. Jelas ya. Nah, kemudian Walter C. Kaiser Jr., ya, beliau seorang profesor Perjanjian Lama dan Presiden of Gordon Conwell Theological Seminary, ya, di South Hamilton. Nah, beliau mengatakan pada kitab Zakaria pasal 2 ayat 8 sampai 9 itu terbaca bahwa Yahweh mengutus Yahweh. Nah, ini memang beliau mengatakan bahwa misteri dari banyak misteri, ya. Misteri dari banyak misteri. Mystery of mysteries dibilang gitu, ya. Nah, kita akan baca pasal 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus dia. Dia ini He. Ya, Anda bisa lihat nih. Ya, Anda bisa lihat di ayat huruf Ibraninya He, ya, diterjemahkan He, ya. Jadi saya tidak mengada-ada ya, benar-benar diterjemahkan sebagai He, ya. Selahani, ya. Selahani, Yahweh Sebaot Ahar Kabot Selahani, ya. Jadi He sent He gitu ya. Dia mengutus dia. Dia siapa? Dia Yahweh gitu loh. Yang mengutus juga Yahweh, kan seperti itu. Nah, kemudian mengenai dilanjutkan ke pasal 9 ya. Anda lihat, sesungguhnya akunya huruf besar ya, akan menggerakkan tanganku, ini tangannya Tuhan ya, berarti huruf besar juga ya, terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam, ini Yahweh ya, yang mengutus aku. Nah, akunya huruf besar, jadi Yahweh mengutus Yahweh lagi. Ya, kalau Anda lihat di Zakaria itu dalam ayat aslinya bahasa Ibrani, ya, Ki Yahweh Sebaot Selahani. Jadi, then will you know that Yahweh of hosts has sent me. Me-nya besar. Ini misteri kan? Jadi Yahweh mengutus dirinya sendiri. Send me. Me-nya besar. Ya, saya tidak menggunakan terjemahan Indonesia karena di terjemahan Indonesia diterjemahkan aku kecil, sehingga ini membingungkan. Sebenarnya tidak ada misteri kalau memang kita konsisten dengan yang ayat-ayat yang menggunakan bahasa Ibrani yang sebelumnya saya bahas, yaitu seperti contohnya di Kejadian pasal 2 ayat 4 ya, yang berbunyi Asof Yahweh Elohim Eres Wesamayim, ya. Jadi Yahweh God, jadi Tuhan Yahweh, Elohim ini God. Kalau itu ada tulisan gods, ya, Tuhan-Tuhan Yahweh, maka misteri ini selesai. Artinya memang Yahweh itu plural dan tidak hanya satu. Ya. Tapi karena diterjemahkan God Elohim cuma satu, maka di Zakaria 2:8-9 jadi aneh. Jadi ada misteri. Kan seperti itu. Ya, ini menurut pendapat saya loh ya. Ya, jadi kita harus jujur. Kalau ada orang Kristen mengatakan, oke, kita nggak boleh melampaui apa yang tertulis. Justru saya tidak melampaui apa yang tertulis. Saya justru mengacu kepada teks-teks kitab suci Perjanjian Lama dalam huruf Ibrani dan terjemahannya. Saya tidak mengutak-utik ya, seperti itu. Ya, untuk memperkuat argumen, mari kita dengar percakapan seorang apologet terkenal yang bernama Sam Samun dan seorang rabi Yahudi, ya, membahas tentang penciptaan. Jadi yang menciptakan ya itu jamak ya, banyak Yahweh gitu ya. Di Yesaya pasal 54 ayat 5. Di situ terdapat ayat yang menyebut Boalayik dan Osayik
yang berbentuk plural participle. Mari kita lihat videonya I'm bersama-sama. telling you, you won't have me. Now go to Isaiah 54, verse 5. And it says, "For your master is your maker, the Lord of hosts is his name, and your redeemer, the Holy One of Israel, shall be called the God of all earth." Okay, now, when it says the Lord of hosts is his name, that's singular, right? Mhm. Okay, but now I want you to be honest, because so far you've been honest, and I appreciate that. Can you now confirm where it says your master is your husband? I'm sorry, your maker is your husband. Those are plural participles. It's the plural of Asa and Baal. No. Yes, it is. I have the Hebrew lexicon. I have the interlinear in front of me. Please don't contradict me. I have it right here. Well, it says Baalayich, right? Okay, Balayich, that's the plural of Baal. Okay, so I see. Yeah. Okay, But say it again. normally- Am I right again? Wait. Am I right? It's plural? Yes. And is Yes, the word yes. maker plural? Is the word maker plural? So I see. Yes. Okay, so now so that I got you on record when you go join the Muslims and then I join them to school you, that you join them Mhm. against Christians. I want everyone to make sure they heard you. It's plural. It's literally your makers are your husbands. The Lord of hosts is his name. Why are Mhm. two plural participles used for your God? They're plural participles. Don't tell me their names. They're not. They're participles. Mhm. Why are plurals used for your God if your God is only one person? Can you go to Isaiah Ya. 43 verse? Jadi jelas satu lagi contoh, misalkan kalau Anda lihat di Hosea, ya. Hosea ini juga lucu juga, ya. Kalau Anda lihat ada keunikan ya sebenarnya. Yang disebut bahwa tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka, ya, demi Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat huruf aslinya yang menggunakan bahasa Ibrani disebut bahwa ya di sini Hosea 1, and yet on the house of Judah I will have mercy and will save them by Yahweh their God. Jadi Yahwehnya adalah dua ya. Nah, kalau dibaca menjadi Erahem Wehowosatin Bahyehwa Elohehem ya. Kalau Anda amati Bahyehwanya itu ada awalan ya. Sehingga artinya adalah in Yahweh atau by Yahweh, melalui Yahweh ya, seperti itu. Nah, kalau Anda lihat Elohehem, the God, itu sebenarnya bentuknya plural, tapi kenapa ditulisnya the God tidak pakai S? Nah, kita buktikan ya. Kita copy paste saja langsung ke mesin translatornya Hebrew English. Ini mesinnya cukup jujur ya, karena di situ sudah dimasukkan kosakata dan tata bahasa grammar Yahudi yang benar. Nah, kita copy paste aja akan keluar artinya yaitu Yahweh their God atau their gods pakai S ya, jamak. Nah, ini memang luar biasa ya, unik. Jadi artinya adalah aku akan mengasihi ya dan menyelamatkan mereka Israel Bayehwa dalam Yahweh ya, in the name of Yahweh, the gods Elohehem, Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ini luar biasa. Ini orang Yahudi pun juga sulit ngeles ya, karena memang secara literal itu ayatnya berkata demikian. Jadi dalam Yahweh itu terdapat unsur-unsur pluralitas ya. Dalam kesatuan keesaan tersebut ada unsur-unsur kejamakan ya, monoteistik yet also pluralistik. Jadi jelas ya. Oke. Ya, kita masuk ke Malach ya. Malach ini memang bisa diterjemahkan literally sebagai malaikat ya. Namun sebenarnya kalau kita melihat sejarah pengertian dari Malach itu tidak hanya bisa diterjemahkan sebagai malaikat, tapi juga bisa atau commonly used di kalangan Yahudi itu sebagai untuk menyebut utusan atau messengers. Nah, kalau Anda kurang yakin, saya akan tunjukkan buktinya, yaitu kalau kita masukkan kata Malach di mesin translatornya Hebrew English, itu ada beberapa pilihan muncul, yaitu angel, archangel, saint, cherub, messenger ya, tuh ya. Jadi Malach pada masa lalu ya, ancient world itu tidak hanya sebagai malaikat tapi juga
untuk menyebut seorang utusan, baik itu malaikat, nabi, atau makhluk-makhluk surgawi atau heavenly beings. Nah, kemudian pada abad pertengahan, ya, karena penulisan terjemahan ya, translate dari Hebrew scripture, kitab suci Ibrani ke dalam Septuaginta, ya, itu abad ketiga sebelum Masehi, Malak yang berarti utusan diterjemahkan menjadi angel, ya. Dalam Latin, kemudian dalam Latin Vulgata itu diterjemahkan menjadi angelos, malaikat, ya, atau angelus. Nah, jadi sebenarnya Malak ini sebelum dianggap bahwa itu sebagai malaikat gitu ya, Malak ini juga diartikan sebagai utusan atau messengers. Nah, kemudian kalau kita melihat tulisan dari seorang scholar yang bernama Ernest Wilhelm Theodor Hermann Hengstenberg. Beliau adalah seorang Lutheran, ya, Kristen Lutheran, dan dia juga seorang peneliti, ya, teologian, terutama untuk Perjanjian Lama. Beliau mengatakan bahwa teologi Kristen yang sehat telah menemukan garis besar perbedaan antara Tuhan yang tersembunyi, Yahweh, dan Tuhan yang diwahyukan. Dan banyak perikop Perjanjian Lama yang disebutkan dengan malaikat atau utusan Tuhan atau malakh Yahweh, ya. Jadi malakh Yahweh, ya. Kemudian dalam bukunya Payne ini juga seorang peneliti, dalam bukunya kalau Anda lihat itu berjudul The Theology of the Older Testament, ya. G. Burton Payne, dia juga mengatakan bahwa malakh Yahweh berbeda dengan Yahweh, namun substansinya adalah tetap Yahweh. Nah, ini unik ya. Jadi nanti akan kita lihat contohnya, ya, malakh Yahweh yang memang adalah Yahweh itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, Theodor Hermann Hengstenberg, ya, menyatakan bahwa Yahweh dan utusan Tuhan atau malakh Yahweh berbicara sebagai Tuhan. Nah, ini unik ya. Bagaimana seorang malaikat biasa, misalkan ya, itu bisa berbicara sebagai Tuhan? Saya pikir tidak mungkin ya, karena malaikat juga makhluk ya, ciptaan. Tapi kalau dia berbicara sebagai Tuhan, dia bukan ciptaan. Makanya disebut sebagai malakh Yahweh, ya. Dan keduanya adalah berkepribadian yang berbeda. Namun keduanya berbicara sebagai Tuhan, ya. Anda bisa lihat nanti di contohnya di Kejadian 32, di Keluaran, di Yosua, di Hakim-Hakim, ya, banyak ini saya sertakan, Anda bisa buka sendiri. Nah, kemudian saya akan membahas yang di kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai kitab Kejadian pasal 22 pasal 22 ayat 16, ya. Di situ terlihat bahwa ayat 11, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, ya. Sahutnya, ya Tuhan. Tapi ada terjemahan lain yang menulisnya sebagai Hirayem atau ya, seperti ya saya, seperti itulah ya. Nah, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, ku-nya besar, huruf besar ya, bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ku-nya juga huruf besar ya, huruf besar. Jadi ku-nya ini huruf besar, malaikat Tuhan ya. Kemudian di pasal 22 ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku. Nah, bagaimana seorang malaikat bisa bersumpah untuk dirinya sendiri? Saya kira tidak mungkin ya. Jadi malaikat Tuhan ini pasti bukan malaikat Tuhan yang sembarangan, artinya khusus ya, yang malakh Yahweh itu. Nah, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan kan? Ya, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kepadakunya adalah huruf besar. Jadi di ayat ini, kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 16 itu tersebut bahwa pada ayat pertama Allah sebagai Yahweh, ya, kemudian pada ayat 11 Allah sebagai malaikat Tuhan atau malakh Yahweh,
Kemudian pasal 22 ayat 15, Allah sebagai firman Tuhan, ya, kalimatullah, ya. Dan kemudian juga kembali ke ayat 16 adalah sebagai aku, ya. Jadi Anda bisa melihat nih, ya, hubungan bahwa Malak Yahweh dan Allah ini memang bisa saling interchangeable gitu ya. Ya, saling dipertukarkan. Kemudian kalau Anda lihat di Keluaran 23, pasal 23 ayat 20 sampai 23, ya. Di situ disebutkan bahwa sesungguhnya aku Yahweh mengutus seorang malaikat Malak, ya, berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan, ya. Kemudian jagalah dirimu, ini yang berbicara adalah Yahweh, ya. Jagalah dirimu di hadapannya, ya. Dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhakai kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Bagaimana seorang malaikat bisa mengampuni dosa? Ini juga aneh, ya. Ya, betul nggak? Nah, kemudian sebab namaku ada di dalam dia. Ya, ada di dalam dia. Dianya ini adalah malaikat. Jadi nama Tuhan ada di dalam dia, ya. Ini juga hal yang sangat unik atau mengherankan, ya, bagaimana nama Tuhan ada di dalam seorang malaikat, ya, Malak Yahweh ini, ya. Kemudian tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang ku firmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu, ya. Nah, kemudian Anda lihat, bandingkan dengan kitab Yesaya 42, ya, 8, aku ini Tuhan Yahweh, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi tidak mungkin Tuhan memberikan namanya kepada makhluk ciptaan, ya. Tadi disebutkan bahwa namaku ada di dalam dia, dalam malaikat itu. Tapi kalau kita lihat di kitab Yesaya pasal 42 ayat 8, Tuhan tidak akan pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun, ya, baik kepada malaikat, kepada manusia, tidak pernah, ya. Jadi siapakah Malak Yahweh ini? Ya, nah, makanya tadi Payne mengatakan bahwa Malak Yahweh ini satu substansi, sezat dengan Allah Yahweh, seperti itu kan. Dan Anda kalau lihat sendiri kitab Yesaya 48 ayat 11, aku akan melakukannya oleh karena aku, ya. Lihat tuh, ya. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Ini Yahweh yang bicara, ya. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, ya, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jelas, ya, kalau Anda tadi balik lagi ke Kejadian pasal 22 ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Sama, ya. Jadi Malak Yahweh dan Yahweh itu satu substansi, ya. Nah, ini bisa terlihat di sini sehingga kelihatan sekali bahwa memang terdapat pluralisme dalam monoteisme. Ini juga tidak bisa disangkal oleh para rabi Yahudi. Susah sekali untuk disangkal karena memang dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan sangat jelas, ya, bahwa Allah tidak akan pernah memberikan kedaulatan dan kemuliaannya kepada siapapun termasuk malaikat kecuali, ya, entitas yang sehakikat dengan dirinya sendiri. Jelas, ya? Ya, kita masuk ke Shema Yisrael. Shema Yisrael, ya. Shema itu listen atau dengarlah. Ini di kitab Ulangan pasal 6. Saya kira semua orang hampir tahu isinya, yaitu Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, atau Shema Yisrael, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad. Nah, Shema ini sangat penting bagi orang Israel, ya. Tidak hanya seperti syahadatnya orang Israel atau Yahudi, tapi Shema ini dipakai setiap hari, diucapkan dalam kehidupan mereka. Kalau Anda lihat film di Netflix tuh ada action, ya, film Fauda ini adalah tim anti teroris yang dibentuk untuk menangani ancaman-ancaman aksi teror yang menteror orang-orang Israel atau negara Israel di sekitarnya oleh Hamas dan sebagainya. Anda bisa lihat itu mereka selalu mengatakan Shema Israel pada saat-saat genting. Jadi tidak hanya diucapkan pada saat acara keagamaan, tapi juga diucapkan pada acara yang sehari-hari. Kemudian kalau kita lihat definisi Shema Yisrael, saya akan masuk ke Echad, ya. Echad ini menurut Jus
for Judaism, ini websitenya mereka, websitenya orang Yahudi, bukan miliknya orang Kristen, ya. Di situ disebutkan bahwa the word echad, one, is used in the Jewish scripture, ya, in either a compound or absolute sense. Jadi apa itu compound? Kalau kita lihat compound, itu disebutkan di sini adalah a thing that is composed of two or more separate elements. Jadi elemen yang berbeda lebih dari dua, ya, kemudian disatukan. Jelas ya, berarti echad itu bukan absolute one. Jadi echad itu adalah kumpulan, kesatuan, ya, tidak bisa dibantah lagi. Kemudian kalau kita lihat definisi dari echad, Anda masukkan ke dalam mesin translator, Anda bisa melihat bahwa echad itu artinya adalah same, one, anyone, everyone, anybody, everybody. Jadi tidak tunggal mutlak. Nah, Anda bandingkan kalau saya masukkan kata yahid, ya, di mesin translatornya Yahudi ini, maka keluar only, single, one, sole, individual, singular, solo, lone, unit, one man. Jadi beda ya. Kenapa dalam Shema Yisrael itu tidak menggunakan kata yahid kalau memang Allahnya Israel itu tunggal mutlak atau absolutely one, ya, seperti itu. Nah, kemudian kata Shema ini di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 menunjukkan bahwa penafsiran Shema tidak ditujukan untuk melawan politeisme pada masa itu atau monoteisme non-abstrak, tetapi klaimnya atas ketaatan total Israel dengan mengesampingkan semua yang lain atau Yahweh alone, nothing else gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di Shema Yisrael ada dua pengertian, ya. Kalau kita mengartikan bahwa dengarlah Israel, Yehwa Tuhan kita, Yehwa adalah satu, ya. Tapi kalau ada juga orang Israel mengatakan bahwa dengarlah Israel, Yehwa Tuhan kita, Yehwa alone, hanya Yahweh saja, seperti itu, ya. Jadi ada dua pengertian sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya kata echad ini digunakan sebanyak 970 kali dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi cukup banyak. Nah, sebenarnya kata echad ini kompon unity ini juga kalau kita bisa lihat bisa dipakai dalam pengertian menjelaskan, ya, untuk kejadian siang malam. Misalkan satu hari itu kan terdiri dari siang dan malam. Anda bisa lihat di ayat Kejadian 1 pasal 5, ya. Kemudian untuk menjelaskan misalkan suami istri, ya, suami itu laki-laki, istri itu perempuan gitu ya. Mereka menikah menjadi satu daging. Itu disebut juga sebagai echad, ya. Anda bisa lihat di Kejadian pasal 2 ayat 24. Dan kemudian juga kalau Anda lihat untuk menyebut satu bangsa, one nation, yang satu bangsa itu kan terdiri dari ribuan atau jutaan rakyat yang majemuk, ya, beda agama, beda warna segala macam, tapi satu bangsa itu juga disebut echad, ya, di dalam 2 Samuel pasal ayat 7, ya. Jadi jelas ya. Jadi penggunaan echad ini adalah satu, bukan single unit, ya, namun satu kesatuan. Nah, Robert Morey, seorang scholar, mengatakan bahwa kata echad adalah satu-satunya kata Ibrani yang tersedia yang dapat mereka gunakan untuk mengungkapkan gagasan majemuk atau kompleks. Tadi kan saya sudah bandingkan ya, kalau kita memasukkan kata echad dalam mesin translatornya Yahudi itu keluar echad itu artinya apa, ya? Everybody, anybody, artinya bukan tunggal mutlak seperti itu. Bandingkan kalau saya masukkan kata yahid dalam translator itu akan keluar seperti apa, alone, single man, ya. Jadi benar-benar absolute one seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Shema itu artinya echadnya tunggal mutlak atau bisa juga disebut hanya Yehwa alone, ya. Listen, Israel, Yehwa our God, Yehwa alone. Jadi Yehwa Tuhan kita, Yehwa saja, ya. Nah, itu ngelesnya mereka, Yehwa saja. Oke, kalau saya for the sake of argument misalkan, saya terima echad itu artinya alone gitu ya. Yehwa sajalah gitu. Jadi tidak berarti echad yang yang berarti kesatuan. Namun ya, yang menjadi masalah adalah di Elohenu.
Jadi Elohenu ini kalau kita lihat, kita perhatikan, sebenarnya deskripsi Elohenu ini ya, kalau kita tahu adalah Elohenu is in the plural. Nah, in literally translates to our gods pakai S. Ya. Obviously, ya, this is deeply problematic from a monotheistic religion. Nah, ini jadi masalah. Jadi sebenarnya Shema Yisrael ini bagi saya pribadi bermasalah. Ya, kenapa? Ya, walaupun Echad itu masih diperdebatkan oleh orang Yahudi, oh enggak, Echad itu tunggal, ya pokoknya bisa mutlak gitu ya, artinya mutlak atau bisa dianggap sebagai Yahweh saja. Oke, silakan Yahweh saja. Kita ilangin deh. Kita enggak for the sake of argument, walaupun saya tidak setuju, oke, saya terima. Tapi Elohenunya tetap bermasalah karena Elohenu dalam bentuk plural. Ya. Our gods, jadi Allah-Allah kita. Ya, jadi Shema ini menunjukkan kepada kita bahwa memang dalam perjanjian lama tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali kata-kata Ibrani yang menunjukkan bahwa Allah itu monoteistik yet also pluralistik. Jelas ya? Ya, kita masuk kepada slide terakhir. Sebenarnya slide terakhir ini masih ada dua pembahasan lagi, yaitu membahas tentang Roh Kudus dan Memra Yahweh atau Kalimatullah ya. Tapi kelihatannya panjang ya. Jadi saya pikir saya akan merangkumnya menjadi satu slide dan sekaligus closing statement dan summary. Nah, kalau kita lihat Roh Kudus itu adalah Al-Hayat. Al-Hayat itu adalah daya hidup Allah, sehingga Allah yang hidup pasti dia mempunyai roh. Jadi kalau ada polemikus yang mengatakan bahwa Allahnya hidup tapi tidak punya roh, itu omong kosong, karena berarti Allahnya benda mati, patung, batu ya, seperti itu ya. Jadi jelas kalau Allah hidup pasti dia mempunyai roh. Nah, ada juga perkataan bahwa Allah adalah roh. Ya, betul. Allah adalah roh, bagaimana dia punya roh lagi? Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan. Nah, sebenarnya Allah adalah roh adalah menunjukkan eksistensinya yang tidak kelihatan, seperti roh yang tidak kelihatan. Namun substansinya ya tidak ada yang tahu. Jadi jelas ya, jadi Allah adalah roh itu adalah menunjuk eksistensi yang tidak kelihatan. Namun substansi dari Allah sendiri tidak ada yang tahu, kan seperti itu. Kemudian kalau Anda lihat, kita melihat bahwa Roh Kudus juga menciptakan. Kalau Anda lihat di Kejadian 1 pasal 1 ayat 2, jelas di situ disebutkan bahwa Elohim Merahefet. Elohim Merahefet ya. Jadi Weruah Elohim Merahefet. Jadi the spirit of God was hovering, melayang-layang. Nah, melayang-layang ini bukan mondar-mandir, tapi melayang-layang adalah aktif menciptakan. Kemudian kalau Anda lihat di Ayub 33, pasal 33 ayat 4, Roh Kudus memberi nafas, nefes ya, memberi nafas hidup ya. Disebutkan bahwa Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jelas ya? Nah, kemudian Roh Kudus ini bersifat omnipresent. Kalau Anda lihat di Mazmur 139 ayat 8 ya, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi jelas ya, bahwa Roh Kudus ini menciptakan, Roh Kudus ini memberi nafas ya, nefes, kemudian juga Roh Kudus ini omnipresent. Ini semua juga sifat-sifat Allah ya, yang menciptakan, kemudian yang omnipresence segala macam ya. Kemudian Roh Kudus ini juga aktif mengajar. Anda lihat nih di Nehemia 9:20, dan Roh Kudus bersaksi melalui para nabi di Nehemia 9:30. Jelas ya? Nah, yang paling penting adalah bahwa Roh Kudus ini juga mempunyai kesadaran, consciousness ya, dan mempunyai emosi. Di kitab Yesaya pasal 63 ayat 10 jelas ya. Jadi Roh Kudus juga bisa berduka ya, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Jelas ya. Nah, ini juga sama, Allah juga bisa berduka. Kalau Anda lihat di Kejadian 6 pasal 6 ayat 6, Allah pun juga berduka, sehingga Roh Kudus ini mempunyai suatu consciousness atau kesadaran, mempunyai emosi ya. Jadi menunjukkan bahwa Roh Kudus ini bukan
impersonal force, kekuatan yang tidak berpribadi, namun adalah personal force, kekuatan yang mempunyai pribadi, yang punya kesadaran, yang punya consciousness, ya. Nah, kita masuk ke firman Allah atau kalimatullah atau memra Yahweh atau dafar Yahweh. Nah, meskipun frasa dalam perjanjian lama, firman Tuhan atau firman Allah ini biasanya menunjukkan pesan, ya, atau perkataan Tuhan kepada para nabi, ya, yang mempunyai frasa, ya, dan berfungsi sebagai agen atau utusan, ya, dan juga bisa mengambil bentuk antropomorfik, ya, antropomorfik karakteristik, yaitu atribut-atribut manusia kepada entitas yang bukan manusia. Nah, nanti akan bisa Anda lihat tuh frase ini di Targum, ya. Jadi Targum ini ditulis oleh rabi-rabi Yahudi, ya, apakah itu Targum Neofiti, Yonatan bin Uziel, Onkelos, segala macam, ya, Targum Yerusalem, rata-rata ditulis pada abad kedua sampai abad ke-6 Masehi, yaitu masa Rabinik Tanaim, ya, dan sampai masa Rabinik Saforaim, sekitar abad ke-5-6 seperti itu. Nah, Targum ini sebenarnya artinya adalah terjemahan dan tafsir-tafsir, ya, dari tanah atau perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat firman Allah atau memra Yahweh atau kalimatullah ini dalam Alkitab itu juga ditunjukkan bahwa firman Allah ini aktif menciptakan. Kalau Anda buka di kitab Zakaria 12 pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit. Anda lihat tuh, membentangkan langit, ya. Aktif kan? Dan yang meletakkan dasar bumi. Jadi yang membentangkan langit, sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya di Ibrani itu membentangkan heavens. Heaven itu surga gitu, ya. Dan meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Tadi Anda ingat bahwa Roh Kudus memberikan nefes atau memberikan nafas kehidupan kepada manusia, sedangkan firman Allah menciptakan roh dalam diri manusia. Ya, jadi saling bekerja sama antara Roh Kudus dengan firman Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Jelas ya? Jadi seperti itu. Kemudian kalau Anda lihat di Kejadian 19:24 di Targum Onkelos itu firman Tuhan menenggelamkan kota Sodom dan Gomora. Anda lihat nih, ya, itu di Targum Onkelos atau Yonatan bin Uziel. Nah, kalau Anda lihat di Targum Yahudi, ini lihat nih, ya. Saya beri contoh ada ABCD, ya. Di kitab Ulangan 1 pasal 1 ayat 32, Targumnya berbunyi, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada firman Allah, ya. Jadi kemudian di Keluaran 25 ayat 22 disebutkan di Alkitab bahwa di sanalah aku Allah akan bertemu dan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu. Tertulis di Targum, yaitu dari sanalah memra firman akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup perdamaian itu. Jelas ya? Jadi antara firman Allah dan Allah Yahweh sendiri itu oleh rabi-rabi Yahudi dibuat semacam seperti interchangeable, jadi bisa dipertukarkan seperti itu. Ya, kalau kita lihat di Exodus Keluaran 31 ayat 13 juga dijelaskan bahwa sebab itulah peringatan antara firmanku dan kamu turun temurun. Ya, firmankunya kalau di Alkitab di Tanak adalah aku Allah. Ya, kemudian kalau di Bilangan juga sama ditulis dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel, firman-Nya menyertai mereka. Ya, firman-Nya ya berarti Allah yang menyertai mereka. Jadi jelas ya. Jadi firman Allah ini dalam Targum Yahudi sangat kuat, sangat mempunyai pribadi, sangat bisa dipertukarkan, interchangeable dengan Allah Yahweh. Nah, salah satu bukti lagi yang menyatakan bahwa dalam Targum rabi-rabi Yahunik itu melakukan interchangeable antara firman Allah, memra Yahweh, kalimatullah dengan Allah Yahweh ada di Targum Neofiti, ya. Targum Neofiti 1 Exodus, Anda lihat tuh di layar, ya. Di situ disebutkan bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa I in my memra will defend you. Jadi aku di dalam firmanku akan membela kamu. Artinya
Allah sendiri aktif di dalam memra. Makanya kalau Anda lihat perjanjian baru ketika Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, ya, itu tidak heran ya, karena Yesus adalah inkarnasi dari firman Allah, ya, kalimatullah yang berinkarnasi menjadi manusia, ya, sehingga jelas bahwa Yesus dan Allah Bapa adalah satu, dan itu juga dikonfirmasi melalui Targum Neofiti yang mengatakan, Allah sendiri mengatakan bahwa I in my memra, aku di dalam firmanku akan membela kamu. Jelas ya? Ya, yang terakhir kalau kita lihat di kitab Yesaya 59 pasal 59 ayat 21 tersebut bahwa adapun aku Yahweh, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku. Ini saya kasih kuning-kuning ini berarti ada 3 elemen ya. Ya, yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan sebagainya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, yang kuning-kuning ini adalah unsur-unsur dari elemen-elemen Trinitas ya. Ya, mungkin pada waktu perjanjian lama tidak jelas tersebut bahwa itu adalah Trinitas. Namun ayat ini akan menjadi jelas ketika perjanjian baru selesai ditulis ya. Nah, kalau Anda lihat sebenarnya kita sudah lihat banyak belajar tadi ya bahwa Roh Kudus, firman Allah dan Allah Bapa aktif bersama-sama mencipta. Mereka aktif bersama-sama memelihara, mereka aktif bersama-sama menghukum, mereka aktif bersama-sama menebus, ya, menyelamatkan bangsa Israel, ya. Anda lihat digabungkan dengan Yesaya pasal 54 ayat 5, ya. Di situ disebutkan ada kata ki boalayik osayik Yahweh Sebaot, ya. Artinya pencipta-penciptamu, your husband itu master ya. Tuan ya, dan kemudian your maker. Nah, di situ disebutkan tanpa s. Seharusnya pakai s karena kata boalayik dan osayik adalah jamak, adalah plural participle ya. Dalam video sebelumnya Samsamun jelas dan Rabi Yahudi itu mengakui bahwa kata boalayik dan osayik adalah plural participle, jamak ya, sehingga harusnya diterjemahkan menjadi tuan-tuanmu dan pencipta-penciptamu, karena memang jamak. Nah, jamak itu siapa saja? Yaitu Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang menciptakan. Ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa apakah kita layak menyembah Roh Kudus? Apakah kita layak menyembah Firman Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia Yesus? Ya, saya kira jawabannya simple kalau kita sudah mengetahui ini semua. Tidaklah waras kalau kita tidak menyembah mereka, karena mereka adalah pencipta-pencipta kita. Ya, jelas ya. Nah, ini juga sama di dalam Yesaya 48 pasal 48 ayat 16 ya, disebutkan mendekatlah kepadaku, dengarlah ini dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ ya. Akunya huruf besar berarti itu yang berbicara Yahweh. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah, ini juga kelihatan kan, Tuhan Allah Yahweh mengutus aku, huruf besar, dengan rohnya. Ya. Nah, siapakah aku ini? Nah, ini masih menjadi perdebatan sebenarnya. Apakah ini Yesaya atau Yahweh sendiri? Nah, tapi sebenarnya kalau Anda lihat, ya, kalau Anda buka di Yesaya 55, pasal 55 ayat 11, sebenarnya siapa yang diutus? Ya, mengutus aku. Ya, disebut mengutus aku, itu adalah Selahani, ya, bahasa Ibraninya. Kalau dalam ayat dalam berbahasa Ibrani Selahani. Nah, kalau dalam Yesaya 55 ya, ayat 11 disebutkan bahwa demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya, kunya besar ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil, dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Sebenarnya kusuruhkan ini sebenarnya kalau dalam Ibrani yang aslinya itu which I send. Which I send adalah sama menggunakan kata dasar selah ya. Yang satu selahani tadi ya, mengutus aku. Kemudian kalau which I send itu adalah selahtif. Jadi sama-sama menggunakan kata dasar selah yang artinya diutus
Ya, seperti itu. Jadi siapa yang diutus? Kalau kita lihat di Yesaya pasal 55 ayat 11, jelas firman Tuhan, firman Allah yang diutus oleh Allah Yahweh. Ya, jadi 48, Yesaya 48 ayat 16 yang kata orang Yahudi, oh itu bukan, itu yang diutus itu adalah akunya kecil. Ini juga sama diterjemahkan dalam Alkitab Perjanjian Lama di versi Indonesia dengan aku kecil. Ini memang sangat membingungkan, tapi dengan pasal Yesaya 55 ayat 11 jelas bahwa yang diutus adalah firmanku yang keluar dari mulutku, ya. Ya, selah, ya, selahtif. Ya, selahtif itu which I send, ya, semacam itu. Jadi ya, dengan demikian kitab Yesaya 59:21, kitab Yesaya pasal 48:16 dan kitab Yesaya pasal 55:11 jelas menunjukkan elemen-elemen Trinitas, ya. Tidak bisa dipungkiri lagi, dan tanpa menggunakan perjanjian baru pun kita bisa menarik kesimpulan bahwa konsep Trinitas itu digali dari literatur kuno atau tanah perjanjian lama Yahudi. Sehingga fitnah-fitnahan yang mengatakan bahwa oh Trinitas digali atau diambil dari pagan, dari dewa-dewa Roma, dewa-dewa Mesir, ya, bukan akar Judaisme, bukan akar Yahudi, adalah omong kosong dan sangat-sangat bodoh, ya. Jelas.